Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 53, 54, 55, 58, 59 dan halaman 60. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 53. Jadi di halaman 53 itu ada bagian ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, ini untuk alternatif jawaban yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini, yaitu soal yang ada di buku tema 7 kelas 6 yang ada di halaman 53. Nah, ini alternatif jawaban untuk soal halaman 53. Pemimpin idolaku adalah ayahku. Meski memiliki jabatan sebagai lurah, ayahku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperoleh tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Meski rumah kita kecil, namun tetap nyaman untuk ditempati. Ayah selalu menyisihkan gajinya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Ayah membangun sebuah padepokan sederhana dengan uang tabungan. Padepokan itu digunakan untuk kegiatan warga seperti belajar membaca, mengaji, dan lain sebagainya. Kadang aku diajak ayah untuk pergi membeli buku. Nanti bukunya akan ditaruh di padepokan itu. Walaupun yang dikeluarkan cukup banyak, tapi ayah masih bisa menghidupi keluarganya. Ayah ingin warganya sejahtera. Ayah juga selalu mengajari aku untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan bersama. Nah, ini adalah alternatif jawaban yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang ada di buku tema 7 halaman 53. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 54. Di halaman 54 di sini kita diminta untuk menuliskan nilai-nilai di dalam kotak-kotak ini. Nah, jawabannya seperti ini. Pemimpin idola ada nilainya nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang tengah ada nilai ketuhanan dan ada nilai kemanusiaan. Nah, masing-masing nilai itu bercabang lagi menjadi 3. Untuk nilai persatuan dan kesatuan itu musyawarah sebelum menentukan kebijakan. Kemudian membangun balai belajar bersama. Selanjutnya menyediakan buku untuk bacaan warga. Itu adalah nilai persatuan. Untuk nilai ketuhanan itu yang pertama adalah mendirikan musola, yang kedua memperingati hari besar keagamaan, yang ketiga adalah mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan. Itu untuk nilai ketuhanan. Sekarang untuk nilai kemanusiaan itu yang pertama adalah gotong royong membersihkan saluran air, yang kedua mendirikan pos ronda, dan yang ketiga mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Nah, ini alternatif jawaban yang bisa kita gunakan untuk mengisi kotak-kotak yang ada di halaman 54. Kita lanjutkan pembahasannya ke halaman 55. Di halaman 55 ini ada tabel. Nah, ini contoh jawabannya itu yang berwarna biru, tulisan berwarna biru ini ya. Nah, ini contoh alternatif jawabannya
Nama pemimpin idolanya adalah Abdi, posisinya adalah sebagai lurah. Kemudian ini di bidang politik, kita centang di bagian bidang politik. Kemudian untuk prestasinya itu bisa menjalankan program melek informasi. Selanjutnya, nama pemimpin idola adalah Dayu. Dayu ini posisinya wali kelas, bidangnya yang digeluti adalah bidang pendidikan, kemudian prestasinya menjalankan program literasi. Selanjutnya, nama pemimpin idola adalah Badu. Ini ya, dan seterusnya ini dihapus saja ya. Kita lanjutkan, nama pemimpin idolanya adalah Badu. Posisinya adalah kepala KUD atau Koperasi Unit Desa. Bidang yang digelutinya ini adalah karena koperasi, maka bidang yang digeluti berkaitan dengan bidang ekonomi. Prestasinya bisa memberdayakan UKM. Kemudian nama pemimpin idola Beni, posisinya kepala sekolah. Ini bidang yang digeluti karena sekolah itu berkaitan dengan pendidikan, maka bidang yang digeluti adalah bidang pendidikan. Prestasinya adalah menjalankan program kantin sehat. Nah, ini adalah contoh alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan buku tema 7 kelas 6 halaman 55 bagian tabel. Di bawahnya tabel tadi itu ada tabel lagi ternyata. Nah, ini contoh jawabannya atau alternatif jawabannya itu seperti ini. Kalau yang dokter ini sudah dari bukunya ya, sudah tulisan dari bukunya, sudah contohnya. Nah, sekarang ini pemimpin idola adalah kepala sekolah, kelembagaannya sekolah sebagai lembaga pendidikan, tugasnya mengelola program pembelajaran, manfaat lembaga tempat siswa belajar. Nah, itu contoh untuk menjawab soal atau mengisi tabel bagian bawah yang ada di halaman 55. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita langsung ke halaman 58. Di halaman 58 ini ada pertanyaan, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tuliskan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Saya sudah terapkan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing siswa. Ini jawabannya sesuai dengan kondisi kelas masing-masing kalian, ini hanya alternatifnya ya. Saya sudah terapkan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing siswa. Misal di kelas 6A tempatku belajar, terdapat siswa dari berbagai suku. Contohnya aku dari Sunda, Ratna dari Jawa, Bimo dari Batak, dan Nima dari Madura. Kita semua selalu menjaga persatuan dan hasilnya kelas menjadi harmonis dan nyaman. Nah, ini adalah alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk mengisi buku tema 7 kelas 5 halaman 58. Tapi ini hanya alternatif jawaban, jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi kelas kalian masing-masing. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 59. Nah, di halaman 59, bagian di bawahnya kotak berwarna oranye, kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk rancangannya itu seperti ini. Yang pertama adalah salam pembuka. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling menyebarkan dongeng dan pengalaman pentingnya budaya membaca. Itu salam pembuka. Kemudian untuk pendahuluan. Pendahuluan itu membaca merupakan sebuah keharusan bisa kita ingin menguasai dunia. Melalui membaca, pandangan kita menjadi lebih terbuka terhadap apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sebelumnya, membaca identik dengan buku. Di zaman yang serba digital ini, membaca tidak hanya terpaku pada buku. Alasannya yaitu segala warta terkini telah tersedia di dunia maya. Nah, itu adalah pendahuluannya. Kemudian intinya.
Banyak buku bacaan di perpustakaan diharapkan sanggup meningkatkan minat baca peserta didik. Untuk itu, marilah kita ciptakan suasana yang nyaman ketika membaca, lakukan kegiatan secara bertahap. Misalnya dari selembar bertahap ke buku yang tipis hingga buku yang tebal. Selanjutnya, cermati apa yang kita baca agar ilmu dalam buku dapat terserap secara maksimal. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan mengenai dunia dan lingkungan sekitar. Kemudian penutupnya, demikianlah pidato saya tentang menumbuhkan minat baca. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh pidato. Sekaligus sudah ada reng-rengannya, mana bagian salam pembuka, mana bagian pendahuluan, mana bagian inti, dan mana bagian penutupnya itu sudah dipisah-pisahkan dan sudah ada isinya juga. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di halaman 60. Untuk halaman 60 ini ada bagian ayo renungkan. Setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu yang pertama pemimpin idola menjadi pemimpin idola muda? Mengapa? Nah, ini jawaban. Jawabannya menjadi pemimpin idola muda. Mengapa? Tidak. Menjadi seorang pemimpin haruslah amanah, jujur, disiplin, dan kerja keras. Untuk pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya, kamu bisa menjadi pemimpin idola? Jelaskan. Nah, ini untuk jawabannya, bisa. Aku bisa menjadi pemimpin dengan cara belajar yang rajin, disiplin, dan kerja keras. Nah, ini adalah alternatif jawaban untuk pertanyaan poin 2 bagian ayo renungkan. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita di buku tema 7 kelas 6 halaman 53, 54, 55, 58, 59, dan halaman 60. Tapi sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.